kami dari KOR, ya teman-teman dari KOR itu sudah memprediksikan pada bulan Maret 2020 itu potensi pertumbuhan di 2020 itu minus 10%. Ya, kalau pemerintah kan baru-baru ini ya cerita bahwa kuartal kedua itu ada potensi minus 3%. Kita sudah dari bulan Maret, itu posisi bulan Maret kita bilang bahwa ini potensi pertumbuhan bisa sampai minus 2%. Setelah kami publish tentang itu, baru kemudian beberapa hari kemudian keluarlah hasil prediksi dari IMF, dari World Bank, OECD dan sebagainya yang menyatakan bahwa koreksi pertumbuhan global dan juga Indonesia itu, kalau Indonesia khususnya itu tidak jauh dari 0%, walaupun positif ya 1%, 0,5%, bahkan bisa sampai waktu itu minus 10%. Nah, jadi kita sudah nyatakan itu sejak di bulan Maret. Nah, beberapa bulan setelah itu sampai dengan sekarang, sampai dengan bulan Juni, kita melihat kemungkinannya akan memang jauh lebih besar lagi memang kontraksi. Ya, bahkan kalau kita berbicara karena judulnya krisis, sebetulnya kesepakatan umumnya para ekonom kan paling tidak definisi krisis atau resesi itu jika terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi dan juga sejumlah indikator lainnya paling tidak dalam 2 kuartal. Ya. Nah, itu kalau kita melihat kondisi sekarang memang kemungkinannya besar sekali. Ini bukan menakut-nakuti, ini memang dari yang kita lihat dari data-data yang paling pasti, hampir pasti adalah di kuartal kedua dan kemungkinan besar juga sampai di kuartal ketiga. Artinya kalau sampai 2 kuartal berturut-turut jadi memang masuk kategori krisis. Nah, apakah pertanyaannya, apakah recovery-nya cepat? Kan itu tadi yang disampaikan oleh Pak juga, apakah V-shape, apakah L-shape atau U-shape itu, tapi tadi sudah bisa dijawabkan bahwa ya memang kalau dengan melihat kondisi seperti sekarang bahkan sebelum wabah. Nah, jadi ini penting juga nih karena saya sepakat sekali bahkan sebelum wabah pun ya sebetulnya banyak dari sisi indikator makro itu sudah menunjukkan pelemahan. Satu dari pertumbuhan ekonomi ya 2014 sampai 2019 yang dijanjikan 7% kan memang hanya bisa 5%. Nah, tapi lebih spesifik lagi, kalau kami lihat dari pertumbuhan kuartalan yang mulai dari triwulan kedua 2018, ya, jadi catat dari triwulan kedua 2018 terus sampai ke sini triwulan ketiga, 4, 2019 sampai yang terakhir itu terus mengalami perlambatan persisten. Sektor retail untuk umumnya itu sudah mengalami anjlok tajam itu sejak triwulan kedua tahun 2019 tahun lalu. Nah, jadi sejak artinya itu sejak lewat pemilu, sejak lewat lebaran itu sudah jatuh dan kemudian kontraksi masuk di kuartal keempat tahun lalu sampai kemudian wabah. Jadi kejadian sebelum wabah itu sebetulnya sudah ada tanda-tanda bahwa ekonomi makro itu tidak dalam kondisi yang cukup baik-baik saja. Belum kita berbicara tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Rizal dan teman-teman juga adalah utang luar negeri. Belum berbicara tentang current account deficit yang memang sudah penyakitnya sudah lama defisit, dan itu salah satu utang luar negeri dan current account deficit atau defisit transaksi berjalan adalah di antara sekian faktor yang menentukan kesehatan atau kerentanan ekonomi suatu negara. Dan sudah disampaikan juga oleh badan-badan internasional memberikan warning kepada Indonesia. Nah, memang di kuartal pertama yaitu kalau kita lihat trade ya, balance of trade, neraca perdagangan kita memang surplus ya, Februari kena surplus besar. Tapi bukan berarti itu sehat ya, karena surplusnya itu di-drive bukan karena ekspornya yang meningkat, tapi karena impornya yang mengalami anjlok yang cukup tajam, terutama impor untuk bahan baku dan bahan penolong untuk kegiatan-kegiatan produktif industri di dalam negeri. Ya, jadi artinya surplusnya itu bukan berarti bagus, justru malah mengkhawatirkan dalam kondisi yang seperti ini. Jadi melihat secara objektif ya agak susah kalau dengan pendekatan-pendekatan yang masih business as usual. Nah, jadi ini saya pikir penting juga ke depan karena kita berharap ya, sebetulnya kita berharap bahkan sebelum adanya wabah, pertumbuhan ekonomi kita ini kan kita butuh bukan hanya sekedar 5%. Yang kita butuhkan itu minimal 7%. Kenapa 7%? Karena menurut perhitungan kami 7% itu minimal yang kita butuhkan untuk supaya kita tidak terjebak dalam middle income trap. Ini kalau kita berbicara dalam jangka yang lebih panjang ya. Ini penting karena kalau tidak sampai ya, kalau hanya 5% saja ini kita sudah pasti masuk ke dalam itu ya, dalam waktu 10 tahun ke depan.
Dan kalau kita melihat, kita hubungkan dengan kondisi demografi kita, windows of opportunity ya, atau peluang kita untuk bisa dapat pertumbuhan yang tinggi itu hanya sampai 2030 ketika kita punya bonus demografi. Jadi mana-mana di negara-negara lain seperti itu, dia kemampuannya untuk bisa tumbuh tinggi itu pada saat bonus demografinya masanya itu mereka kejar di situ. Kalau sudah lewat itu susah. Kita cari aja di